Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Maisyarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu ada beberapa tools yang terdapat pada Microsoft Word, kemudian fungsi dari menu-menu yang ada pada Microsoft Word, dan juga saya akan menjelaskan cara membuat mail merge. Kita langsung saja. Pertama kita buka aplikasi Microsoft Word yang ada pada komputer. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2013. Lalu di sini akan muncul Tools tab, di mana tab ini menyediakan beberapa opsi. Jika kita ingin membuat file baru, kita akan mengklik di New Blank Document. Kemudian jika ingin membuka file terakhir dilihat, kita bisa mengklik di Recent, atau membuka file yang sudah disimpan, klik Open. Kemudian selanjutnya ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah tools yang memudahkan pengguna untuk memilih beberapa opsi secara cepat. Ketika toolbar ini diklik, nantinya akan muncul sejumlah opsi seperti New, Open, Save, Email, Quick Print, Print Review, and Print, Sleeping and Grammar, Undo, Redo, Draw Table, dan Open Recent File. Kemudian yang ketiga ada Ribbon. Ribbon adalah semacam grup yang mengendalikan beberapa perintah maupun beberapa opsi di dalamnya. Ribbon sendiri terdiri atas 3 komponen, yaitu tab, group, dan command. Tab-tab muncul di bagian atas ribbon yang mencakup Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailing, Review, dan View. Kemudian ada Group. Group itu merupakan kolom di mana sejumlah opsi atau perintah muncul dari setiap tab yang telah di bawah ribbon. Misalnya kolom untuk mengatur jenis dan ukuran font, page color, tema, dan lain sebagainya. Kemudian Command. Command adalah perintah yang muncul dalam setiap grup seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang keempat ada Title Bar. Title Bar adalah sebuah tab yang menampilkan judul atau nama dokumen yang ada. Muncul di bagian tengah atas sebagai contoh dokumen 1. Yang kelima ada Rulers. Rulers adalah tab penggaris yang ada di Microsoft Word. Tab yang menampilkan angka serta titik kecil ini berada di bagian bawah ribbon. Ada 2 jenis rulers yang tersedia, yaitu rulers horizontal dan rulers vertikal. Teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dari menu-menu yang ada pada Microsoft Word. Menu yang pertama ada Home. Home adalah salah satu menu yang paling kiri pada menu bar di Microsoft Word. Home berisi perintah-perintah untuk menyempurnakan dokumen yang dibuat, seperti mengatur jenis huruf. Di sini saya akan contohkan cara untuk mengubah huruf. Kita ubah hurufnya menjadi Times New Roman. Kemudian untuk cetak tebal atau bold, contohnya. Kemudian untuk memiringkan tulisan. Lalu untuk memberi garis bawah. Kemudian ada juga untuk mengubah ukuran. Selanjutnya yaitu menu Insert. Menu Insert berisi perintah-perintah untuk mengatur page atau halaman, tabel, ilustrasi, link, header, and footer, hingga simbol. Kemudian menu Desain. Desain berisi opsi untuk mengelola tampilan desain ke halaman dokumen. Menu Desain termasuk menu kelima setelah menu Draw. Ini menjadi salah satu menu yang digunakan pengguna untuk mengatur performatan dokumen, memilih tema halaman, gaya teks, warna teks, jenis font, serta memilih background halaman. Kemudian ada Page Layout. Page Layout adalah sebagai pengatur untuk mengatur tampilan pada sebuah dokumen. Fitur Page Layout ini merupakan hal yang penting untuk dipahami dan dikuasai, karena sebelum menulis naskah atau mengetik teks, yang pertama kali harus diatur atau dilakukan adalah melakukan pengaturan page. Contohnya di sini kita bisa memilih ukuran batas-batas yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih ukuran kertas A4 atau A3 seperti itu. Kemudian
Di sini juga kita bisa mengatur secara manual dengan mengubah left, right, top, atau bottom-nya. Kemudian menu reference yang berisi beragam opsi mengenai fitur daftar isi paragraf, bibliografi, serta sitase dari isi teks dokumen. Menu bar yang satu ini memungkinkan untuk menangani daftar isi, catatan kaki, bibliografi indeks, dan perintah-perintah sejenis. Menu My Links. Menu My Links berisi beragam opsi fitur untuk menangani dokumen yang berkaitan dengan surat penyurat. Pilihan fitur atau ikon perintah pada menu My Links diantaranya seperti membuat surat dan label, ikon pengiriman surat, dan manajemen email sejenisnya. Kemudian menu review yang berisi beragam menu untuk membuka beberapa fitur untuk memeriksa ejaan, aksesibilitas, pengucapan audio, teks, bahasa, mengisi komentar pada teks, man tracking, perubahan dokumen, dan fitur lainnya. Kemudian menu review adalah salah satu menu yang memungkinkan author untuk melakukan review teks, grammar, bahasa yang digunakan, mengisi komentar pada tulisan, serta fitur-fitur peninjauan pada lembar kerja. Kemudian yang terakhir ada menu view yang berisi beragam opsi untuk mengelola tampilan dari halaman dokumen. Menu view termasuk menu bar yang berada di sebelah kanan menu review. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat mail marriage di aplikasi Microsoft Word. Yang pertama, kita persiapkan surat yang ingin kita buat, beberapa tetapi dengan nama dan alamat yang berbeda. Kemudian kita klik pada menu My Links, lalu kita start mail marriage, dan kita pilih step by step mail marriage. Kemudian kita next pada step by step-nya. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan database yang sudah dibuat sebelumnya di Excel. Kita cari database-nya. Kemudian kita klik open, lalu klik OK. Setelah itu kita pilih nama-nama yang ingin kita buatkan surat, kemudian kita klik OK. Lalu kita masukkan the insert marriage field pada nama dan juga alamat. Setelah itu kita next dan suratnya otomatis sudah jadi. Ketika kita ingin melihat surat dengan nama yang lain, kita klik di bagian atas. Setelah itu kita ke finish. Dan jika kita ingin mencetak suratnya, kita tinggal print dokumen. Lalu klik OK. Baik teman-teman, mungkin sekian penjelasan mengenai aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.